warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anakku semuanya selalu gunakan masker agar kalian bisa terhindar dari virus corona. Dimanapun kalian berada, gunakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lanjut ke PowerPoint. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini materi kita selanjutnya yaitu tentang evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Perhatikan kedua gambar ini. Apakah tenaga kerja Indonesia akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing? Bagaimana etos kerja tenaga kerja Indonesia? Apakah mampu bersaing dengan tenaga kerja asing? Simak penjelasan pada bab berikut. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah memahami materi tentang evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat. Melalui berbagai ilustrasi terkait kondisi etos kerja masyarakat Indonesia, peserta didik mampu mengambil sikap untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia dengan membiasakan hal-hal positif dalam kehidupan. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat. Dan melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik telah menunjukkan upaya meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia, mulai dari diri sendiri secara berkelanjutan. Subpokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tenaga kerja dan etos kerja, serta etos kerja masyarakat Indonesia. Mari kita bahas tenaga kerja dan etos kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja yaitu angkatan kerja atau penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani. Etos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Lalu apa itu etos kerja? Etos kerja dapat diartikan sebagai semangat kerja atau karakter dalam bekerja. Kriteria untuk mengukur etos kerja. Kriteria etos kerja tinggi mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan
cita-cita. Serta kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Kriteria etos kerja rendah meliputi kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan dan kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup. Hukum alam akan selalu memberikan hasil yang adil bagi setiap makhluk hidup yang tinggal. Menerapkan etos kerja yang baik akan memberikan seseorang manfaat yang baik. Ada beberapa manfaat yang dapat diraih seseorang saat menerapkan etos kerja dalam rutinitasnya. Manfaat jika menerapkan etos kerja. Kenaikan status sosial. Seakan-akan memancarkan sinar. Naiknya status sosial membuat kepribadian seseorang lebih dikenal baik oleh keluarga hingga rekan kerja. Peluang untuk promosi kenaikan jabatan sangat tinggi karena kepribadian yang disiplin dan baik adalah salah satu sifat pemimpin. Status ekonomi membaik. Bekerja dengan giat dan semangat di lingkungan kerja membuat Anda menonjol di hadapan atasan. Atasan akan sangat peka terhadap etos kerja bawahannya, sehingga akan memberikan dampak positif bagi insentif yang didapatkan. Hal ini berlaku juga dengan para freelancer atau wirausaha dengan etos kerjanya. Kesehatan. Seseorang yang selalu positif akan memberikan dampak luar biasa bagi kesehatannya. Pekerjaan baik membuat karir juga baik, sehingga membuat mental pekerja sangat kuat. Ingat, makanan yang sehat juga akan mempengaruhi etos kerja seseorang. Rohani. Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan pernah melupakan pencipta sekaligus penguasa langit dan bumi ini. Segala sesuatu yang diperintahkan olehnya akan selalu dilaksanakan tanpa menunda-nunda. 8 prinsip memiliki etos kerja profesional. Kerja adalah rahmat. Bekerja dengan ketulusan dan selalu bersyukur membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Apapun pekerjaan yang dilakukan harus selalu disyukuri, karena banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaanmu. Kerja adalah amanah. Bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Seorang anggota DPR yang amanah dalam bekerja akan selalu berakhir baik melalui takdirnya. Kerja adalah panggilan. Menganggap sebuah pekerjaan adalah kesucian, membuat seseorang melahirkan sifat integritas dalam hidupnya. Pekerjaan yang sudah didapatkan saat ini sesungguhnya panggilan dari Tuhan untuk umatnya. Kerja adalah aktualisasi. Kerja merupakan aktualisasi diri. Menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang didapatkan merupakan peluang kepada kita untuk mengembangkan potensi berbagai bidang. Kerja adalah ibadah. Banyak sekali ulama-ulama besar yang memberikan penjelasan bahwa ibadah tidak sekedar sholat 5 waktu dan sebagainya. Mencakupi kebutuhan keluarga dengan bekerja merupakan ibadah utama bagi seorang lelaki.
Bekerja adalah seni. Semua pekerjaan merupakan peluang untuk kita menuangkan kreativitas sebanyak mungkin. Semakin banyak kreativitas yang bisa kita berikan kepada perusahaan, membuat umur sumber rezeki semakin panjang. Kerja adalah kehormatan. Semua orang tidak terlepas dari sifat ingin dihormati. Bekerja dengan penuh sungguh-sungguh membuat diri kita semakin disegani. Dan yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Pekerjaan apapun itu sesungguhnya memiliki latar belakang berupa pelayanan. Pelayanan terhadap konsumen, atasan, hingga masyarakat luas. Etos kerja masyarakat Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia dan etos kerjanya menurut Mokhtar Lubis enggan bersusah-susah, hipokritis atau munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, dan berjiwa artistik. Meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia. Menumbuhkan sikap optimis, percaya diri, tidak takut gagal, dan menghargai waktu. Kemampuan teknis yang perlu dimiliki bangsa Indonesia. Meningkatkan kemampuan diri, mengembangkan motivasi kewirausahaan, dan menjadikan kejayaan masa lalu sebagai motivasi. Peran pemerintah dalam membangun etos kerja masyarakat Indonesia. Di bidang ekonomi, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Di bidang sosial dan budaya, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional. Di bidang politik, menegaskan arah politik bebas aktif Indonesia, meningkatkan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang, serta memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Di bidang agama, meningkatkan peran serta dan fungsi lembaga, memperkukuh jati diri kepribadian bangsa, dan memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke, anak-anakku semuanya. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian perhatikan semua perintah yang ada di video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita selalu menggunakan masker. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.